Selamat siang, perkenalkan nama saya Amelia Novitasari Sidauruk dari unit 02 dengan NIM 1804135, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra. Di sini saya akan menunjukkan satu video pembelajaran mengenai strategi meningkatkan kemampuan peserta didik, dan saya menerapkannya pada proses belajar mengajar. Berikut videonya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar pagi ini? Bagus, baik-baik saja. Kalian tadi sudah sarapan? Iya, kita harus sarapan dan makanannya harus seimbang agar kesehatan kita tetap terjaga. Makan sehari itu 3 kali, pagi, siang, malam, dan makanannya pun harus teratur, dan juga harus banyak makan buah dan sayur serta banyak minum air putih sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Hari ini kita akan belajar tentang suatu teks. Kita akan belajar suatu teks di mana kalian akan melihat atau menyimak apa yang kita baca, lalu kalian tanyakan kepada ibu kata-kata atau kalimat yang kurang kalian ketahui. Lalu tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Iya, betul. Jadi pembelajaran kita sebelumnya berhubungan juga dengan pembelajaran sekarang, di mana kalian akan membaca dengan melihat tatanan bahasa, dan kosakata kalian akan semakin bertambah. Oke, dibuka buku halaman 12 mengenai kelelawar. Kita sama-sama membaca. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar pampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, kita sudah sama-sama membaca tentang teks kelelawar. Nah, siapa di sini yang pernah melihat kelelawar? Ya, jadi kelelawar itu mirip dengan tikus. Nah, setelah kita baca tentang teks ini, siapa yang ingin bertanya? Oke. Pertanyaan dari teman kita, ada yang bertanya tentang apa sih itu mamalia. Jadi mamalia itu adalah makhluk hidup yang menyusui. Jadi manusia termasuk dengan makhluk mamalia. Jadi contoh dari makhluk mamalia itu ada sapi, kucing, ada kerbau, ada kelelawar, termasuk mamalia juga. Nah, ada juga yang bertanya, apa sih itu jenis nokturnal? Jadi hewan nokturnal itu adalah hewan yang dikatakan nokturnal itu hewan yang aktif pada malam hari dan malah tidur pada siang hari atau pagi hari. Jadi kelelawar itu pencari makan itu pada saat malam hari, sehingga seperti tadi katakan bahwa pupil, mereka melihat dengan pupil. Apa itu pupil? Kalian juga bertanya apa itu pupil. Jadi pupil itu bulatan warna hitam. Jadi kelelawar hanya melihat dengan memakai bulatan warna hitam
seperti punya kita, sehingga mereka harus membuka matanya lebar-lebar. Jadi pupil itu adalah kornea mata yang warna hitam. Nah, setelah membaca ini, Ibu menugaskan kalian untuk mencari kalimat-kalimat yang ada di sini, lalu membuat sinonim dan antonimnya. Misalkan, sinonim dari seperti. Berarti sinonim dari seperti misalnya, sinonim dari seperti berarti misalnya. Lalu sinonim dari memiliki, berarti sinonimnya mempunyai. Lalu ada juga, kalau contoh dari antonim itu, dari antonim dari lebih itu berarti antonimnya kurang. Jadi kalian mencari sinonim dan antonim dari kata-kata ini minimal 10. Jadi untuk pertemuan kedepannya, kalian membuat sinonim dan antonim dari kata-kata ini minimal 10 sinonim dan 10 antonim dari teks bacaan kita hari ini. Oke, itu tugas kalian untuk kedepannya. Semoga kita dapat bertemu, dan jangan melupakan tugas yang telah Ibu berikan. Catat di buku PR, jangan lupa, jangan di buku catatan. Lalu tetap hadir pada pertemuan kedepannya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan selamat malam dan jaga kesehatan. Stay healthy. Bye-bye. Nah, itulah video pembelajaran dengan strategi yang saya gunakan, yaitu strategi dengan pendekatan membaca langsung atau KML. Dalam strategi ini, siswa diajar untuk membaca secara komprehensif. Mereka kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman. Jadi mereka mulai memahami kalimat-kalimat baru seperti yang tadi kita buat. Dari teks bacaan mereka akan bertanya kalimat-kalimat yang mereka tidak ketahui. Lalu kita menjelaskan apa maksud dari kalimat-kalimat tersebut. Biasanya dalam langkah ini, dalam strategi ini, guru memberikan tugas latihan. Jadi ketika siswa telah membaca bersama guru, mereka melakukan tugas latihan. Ada strategi umum yang juga bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan membaca. Seperti yang kita ketahui, membaca adalah proses di mana kita mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh seorang penulis dengan menggunakan kata-kata atau bahasa lisan. Banyak dari kita yang berpikir bahwa siswa tersebut telah membaca dengan baik, namun pada kenyataannya kita belum dapat membaca dengan baik. Oleh sebab itu, harus ada bimbingan dalam meningkatkan kemampuan membaca. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu kita mengenalkan antonim dan sinonim, frase, serta kata-kata yang berdasar. Seperti yang tadi kita buat, kita suruh baca, lalu kita minta mereka untuk mencari sinonim dan antonim dari bacaan tersebut.
Lalu ada juga yang untuk memperkaya kosakata itu siswa kita ajarkan tentang imbuhan, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Terus untuk menambah kosakata ada juga kita minta mereka mencari makna dari apa yang mereka baca. Mereka juga bisa bertanya kepada kita. Ada juga menjelaskan kata yang abstrak dengan memakai bahasa daerah atau bahasa peserta didik. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu, lalu mereka bertanya tentang sesuatu yang masih abu-abu dalam pemikiran mereka, kita jelaskan dengan bahasa yang mereka pahami atau bahasa dari rumah atau bahasa ibu. Lalu cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kemampuan siswa semakin meningkat, yaitu kita bantu peserta didik untuk mengerti makna struktur kata maupun kalimat, dan dengan cara-cara yang sudah dipaparkan di atas diselingi latihan secukupnya. Maksudnya di sini kita bantu mereka untuk menstrukturkan kata-kata maupun kalimat sehingga ada kologisan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, sehingga nantinya ketika mereka membaca mereka tidak kebingungan. Lalu kita juga membantu mereka dengan memberikan kiasan atau ungkapan atau peribahasa. Banyak peribahasa yang kita bisa berikan kepada mereka atau kepada peserta didik. Lalu untuk meningkatkan kemampuan membaca, kecepatan membaca juga sangat diperlukan, sehingga kita mengukur kecepatan membaca peserta didik tersebut, sehingga semakin ke waktu mereka akan membaca dengan tingkat yang benar-benar baik. Lalu ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa peserta didik kenapa kita tidak terlalu suka untuk membaca. Salah satu faktornya itu adanya perkembangan teknologi. Misalkan ketika kita ingin mencari sesuatu, sekarang itu sudah gampang. Ketika dulu orang untuk mencari sebuah informasi itu harus membaca dulu, mencari buku yang tepat. Sekarang kita hanya perlu membuka HP, lalu buka Google, lalu mencari apa yang kita cari. Nah, dari situ minat baca seseorang pun semakin menurun. Tingkat intensitas membaca seseorang itu menurun. Bahkan mungkin dalam satu hari itu mereka tidak membaca buku. Hal inilah yang menyebabkan minat membaca tersebut menurun karena kecanggihan dari teknologi itu. Dari kita sendiri pun banyak yang merasa sudahlah dari Google saja begitu. Untuk mendorong minat kita untuk membaca, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu membantu membaca dengan memberikan hal-hal menarik dan bermanfaat dengan kecepatan yang bisa dijangkau. Jadi kita diberikan sesuatu yang menarik dan bermanfaat, yang buku-buku yang menarik dan bermanfaat. Misalkan bagi adik-adik sekalian sukanya membaca buku yang berwarna, nah diberikanlah buku tersebut sehingga kita semakin tertarik untuk membaca. Lalu ada juga buku yang memberikan ada juga guru yang memberikan kita motivasi untuk membaca. Banyak
motivasi yang bisa diberikan oleh guru. Lalu yang kedua bisa kita dikenalkan dengan diajarkan secara sistematis mengenai korespondensi atau hubungan-hubungan bunyi serta lambang yang dibutuhkan oleh kita agar memahami dan mendorong untuk membaca sendiri. Jadi kita diajarkan untuk memahami atau memahami hubungan-hubungan yang kita hubungan bacaan tersebut dengan apa yang kita butuhkan sehingga kita merasa tertarik untuk membaca hal tersebut. Banyak strategi yang digunakan oleh guru, tapi yang saya paparkan di sini hanya ada 2 strategi umum selain dengan strategi yang telah saya jelaskan. Kedua strategi perlu dilatih oleh guru kepada siswa. Nah, yang pertama itu kurangi kecepatan membaca dengan bila siswa belum mengetahui makna dari bacaan tersebut. Ketika siswa membaca dan tidak mengetahui makna apa yang mereka bacakan, itu akan membingungkan mereka. Jadi hindari hindari kecepatan membaca bila makna-makna yang dibaca itu belum kita pahami. Lalu struktur kalimat dan paragraf yang sulit. Struktur kalimat dan paragraf yang sulit itu juga sulit untuk kita pahami bila kecepatan membaca juga ditingkatkan, sehingga kemampuan membaca kita yang rendah, lalu struktur kalimatnya yang sulit, lalu diperparah dengan kecepatan membaca, otomatis tujuan dari membaca itu tidak tercapai. Lalu yang ketiga, detail teknis materi. Lalu keempat, petunjuk yang sulit dan mendetail. Lalu materi yang ingin dikuasai secara mendetail. Jadi ketika kita ingin membaca suatu materi lalu kita ingin detailnya membaca materi ini, kita ingin menguasai materi ini secara lengkap, dan kecepatan membaca bukanlah solusi yang baik. Jadi ketika kita ingin menguasai suatu bacaan, kita harus benar-benar membaca dengan penghayatan sehingga apa yang kita baca itu dapat diserap oleh otak. Lalu selanjutnya yaitu materi dalam bentuk diagram yang menuntut perbandingan antara teks dan diagram. Nah, ketika kita membaca diagram itu, kadang kita bingung, yang mana sih tulisannya, yang mana sih hubungannya ke sini. Jadi ketika kita baca materi dalam bentuk diagram, itu kurangilah kecepatan, siswa dikurangi kecepatan untuk membaca. Lalu dijelaskan diagram itu, untuk membaca diagram itu kayak mana. Materi yang menuntut kecermatan visualisasi. Untuk melihat sebuah visual, sebuah gambar, kita harus cermat. Lalu kita membaca juga harus penuh penghayatan, jangan terlalu cepat sehingga apa yang kita baca itu tidak dapat terserap oleh otak kita. Materi yang menuntut kehati-hatian. Ada sebuah bacaan yang kita baca itu harus benar-benar lambat, harus benar-benar dengan penghayatan, karena materinya
itu memang menuntut kehati-hatian ketika membaca. Lalu yang kedua, strategi bisa digunakan dengan kecepatan membaca. Bila yang pertama, materi yang sederhana dengan sedikit informasi baru yang kita butuhkan. Jadi, informasi yang kita baca ini sudah pernah atau sudah ada lengket di otak kita atau sudah kita ketahui, tapi kita membaca untuk menambah pengetahuan kita tersebut, sehingga membaca dengan kecepatan itu bisa dilakukan. Lalu yang kedua yaitu contoh dan ilustrasi yang tidak kita butuhkan untuk pemahaman. Jadi ada sebuah bacaan yang contoh dan ilustrasinya kita tidak butuhkan karena kita sudah tahu dari penjelasan sebelumnya. Jadi kita tidak membutuhkan sebuah gambaran atau permisalan. Jadi dengan membaca kecepatan itu bisa dilakukan. Lalu penjelasan detail dan elaborasi yang tidak kita perlukan. Nah, karena kita sudah mengetahui informasi ini sebelumnya, lalu ada penjelasan yang secara detail itu kita tidak butuhkan itu lagi, sehingga tingkat kecepatan membaca kita bisa kita naikkan. Ide-ide yang telah dinyatakan pada bagian sebelumnya. Sebuah paragraf biasanya pada kalimat gagasan utama telah memberikan idenya. Jadi ketika ketepatan kita membaca, daya tangkap kita tinggi, pasti di gagasan utama sudah kita tahu apa itu idenya, sehingga kecepatan membaca juga bisa dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu materi yang tidak mengandung ide dan fakta penting yang kita butuhkan. Jadi membaca bisa dilakukan ketika sebuah bacaan tersebut tidak mengandung ide atau fakta yang penting atau yang tidak terlalu kita butuhkan. Nah, sekianlah pembelajaran hari ini. Yang bisa saya berikan saran kepada guru-guru, berikanlah strategi yang tepat kepada siswa dan juga bagaimana siswa belajar. Lalu tentukan strategi atau metode yang digunakan. Lalu gunakan media yang bagus atau media yang menarik perhatian oleh peserta didik. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Selamat siang.